Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang relativisme budaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktaviana Aziza dengan NIM akhir 068 dan teman saya yang bernama Nur Kasanah dengan NIM akhir 078. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Franz Boas. Siapa sih Franz Boas itu? Franz Boas lahir di Amerika di daerah Westphalia, Jerman pada tahun 1858 dan meninggal tanggal 22 Desember 1942 di New York. Franz Boas adalah seorang guru besar yang ahli dalam bidang antropologi modern. Ia juga mendapatkan julukan Father of American Anthropology. Franz Boas pernah menempuh pendidikan di Universitas Yale pada tahun 1881. Boas juga mendirikan sekolah antropologi terkemuka di Amerika Serikat dan dia merupakan guru besar dari sejumlah ilmuwan yang mengembangkan antropologi di Amerika Serikat. Di antaranya yaitu Alcober, Russ Benefit, Margaret Mead, Melville Hurwitz, dan Edward Sapir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relativisme budaya. Istilah relativisme budaya dapat dilihat dari ragamnya. Relativisme terbagi menjadi dua, yaitu relativisme individual yang disebut subjektivisme dan relativisme sosial yang disebut konvensionalisme. Relativisme individual menjelaskan bahwa setiap individu menentukan kaidah moralnya sendiri. Subjektivisme, istilah lain dari relativisme individual, memandang bahwa pilihan-pilihan individu menentukan validasi sebuah prinsip moral. Relativisme sosial adalah sebuah teori yang menentukan norma-norma moralnya sendiri. Kebenaran moral hanyalah kesepakatan kultural masyarakat. Konvensionalisme, istilah lain dari relativisme sosial, memandang bahwa prinsip-prinsip moral secara relatif benar sesuai dengan konvensi budaya atau masyarakat tertentu. Nama lain dari relativisme sosial adalah relativisme budaya. Keterkaitan teori dengan fenomena sosial budaya. Relativisme budaya epistemologi berasal dari Jerman sebagai tanggapan terhadap adanya etnosentrisme barat yang jika dibiarkan akan melahirkan rasisme. Nah, rasisme adalah suatu tindakan membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ras dan budaya mereka. Disebabkan yaitu kebencian dari suku bangsa terhadap suku bangsa yang lain. Etnosentrisme adalah akar rasisme. Karena etnosentrisme membuat kebudayaan diri sebagai patokan dalam mengukur baik buruknya atau tinggi rendahnya dan benar atau ganjilnya kebudayaan lainnya dalam proporsi kemiripannya dengan kebudayaan sendiri. Kita bisa melihat pengaruh dari rasisme Jerman di bawah kekuasaan Hitler yang terutama mempunyai kebencian dari ras Jerman yang menimbulkan pembantaian jutaan manusia yang tidak bersalah. Secara teoritis, relativisme budaya didasarkan pada pemikiran bahwa perkembangan budaya tidak sama dari setiap wilayah di belahan bumi. Ada batas relatif
antara budaya yang satu dengan yang lain, yaitu satu, lingkungan sosial adalah sebagai suatu lingkungan di mana setiap individu atau anggota melakukan hubungan atau interaksi sosial. 2. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang tidak bernyawa. Misalnya, air, kelembapan, udara, suhu, angin, rumah, dan benda mati lainnya. 3. Perilaku manusia. Perilaku manusia adalah sebuah sistem yang membentuk budaya seseorang yang mempunyai sekelompok orang. Jika perkembangan budaya antara satu wilayah budaya dengan wilayah budaya lainnya berbeda, maka standar kebenaran dan kebaikan yang ada tiap kelompok budaya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sinilah terbentuk nilai-nilai budaya yang sifatnya relatif. Ada beberapa contoh relativisme budaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Telanjang. Di beberapa bagian dunia, telanjang dianggap sebagai inheren seksual, dengan orang-orang yang menafsirkan sebagai indikator seksual. Namun, di beberapa tempat, telanjang di depan umum adalah bagian normal dari kehidupan. Dalam hal ini, telanjang tidak dianggap sebagai sugesti seksual, tetapi merupakan kondisi tubuh yang pantas. Di tempat-tempat yang didominasi Islam, penutup tubuh yang menyeluruh diharapkan. Nah, contoh telanjang. Anggap saja salah jika orang tidak berpakaian di jalan umum. Tetapi, anggaplah normal dalam budaya di mana pakaian yang digunakan menutup bagian tubuh yang lebih sedikit. 2. Agama. Secara umum, agama orang dan masyarakat adalah subjek yang dapat diperlakukan di bawah prinsip relativisme budaya, karena masing-masing dapat memiliki keyakinan dan mengikuti ritual yang ia miliki. Contoh, hormati penyembahan dewa selain yang kita sembah. Bahkan jika kita tidak menyembah dewa apapun dan tidak percaya pada keberadaan mereka. 3. Poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang memperboleh seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Contoh, menganggap salah bahwa dalam masyarakat kita, seseorang memiliki lebih dari satu pasangan, tetapi menerimanya dalam budaya di mana poligami adalah praktek yang diterima. Yang terakhir, 4. Bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke orang lain dalam rangka mempererat tali persaudaraan. Contoh, saat kita berkunjung, ikuti aturan rumah yang kita kunjungi, meskipun itu berbeda dari yang mengatur rumah kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.